Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali saya 25 tahun di Riau tidak pernah ketemu Bapak. Sebetulnya banyak sekali yang ada dalam pertanyaan saya, tapi satu aja saya sampaikan bahwa dari ceramah Pak Ustaz bahwa takut dan cemas itu adalah anugerah Allah pada manusia. Pasti semua orang yang hidup di dunia ini punya rasa cemas dan takut. Dan kita juga tetap percaya pada Allah. Tapi mengapa perasaan tersebut tetap muncul? Bagaimana supaya itu disampaikan Pak Ustaz tadi, hal tersebut bisa kita manage dengan baik? Jadi kalau cemas dan takut tadi sebagai rem dan gas dalam menempuh kehidupan tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menembakkan rasa takut ke dalam hati manusia. Disebutkan dalam Quran, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa artinya melempar dengan batu. Saking kan cepatnya rasa takut itu ditanamkan Allah ke dalam hati manusia. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Dalam hadis juga dijelaskan, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, ditanamkan rasa takut ke dalam hati musuhnya itu masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Dan setelah diukur dengan perjalanan onta, Makkah di tengah, ke Yaman 1 bulan, ke Syam 1 bulan, ke Irak 1 bulan, ke Persia 1 bulan, ke Mesir 1 bulan. Pas Nabi di tengah. Ucapan bahwa Allah menanamkan rasa takut ke dalam musuh-musuhnya itu 1 bulan. Saya pun lama saya heran, kenapalah orang ini mengusir saya? Apa ditakutkannya dari saya? Berat saya pun 49 kilo kurang sebelum lockdown, sekarang bertambah sedikit. Apa ditakutkan? Orang kalau paranoid, orang kalau terlalu takut, habis nonton film hantu, menengok pucuk pisang macam pocong, ketakutan. Sampai saya ke airport Swiss, pas mau cop paspor, yang lain lewat, pas saya masuk dalam. Saya bilang, kenapa tak boleh masuk? Ditunjukkannya print, katanya saya pernah ceramah di Amsterdam dan diusir, dideportasi. Saya bilang, this first time, ini pertama kali saya datang kemari. Dia minta paspor. Mana mungkin kita bawa paspor lama? Ini paspor baru. Takut dia saya masuk ke Eropa. Dan tak mungkin dia kenal sama saya. Pasti ada orang dari sini mengirimkan. itu takut itu ada dalam hati orang. Ada takut. Nah, itu takut yang ditanamkan ke dalam hati orang. Bagaimana dengan kita ini? Ada tak rasa takut tuh? Ada. Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun belajar ke Nabi aja ada rasa takutnya. Tapi Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bagaimana cara menghilangkannya itu Pak Ustadz? Pengalaman pribadi saya, menghilangkan cemas, takut, khawatir itu tidak ada cara lain kecuali mendekatkan kepada Allah. Ambil wudhu, sholat sunat, sholatnya pelan-pelan. Allah besar ini Allah, tapi kau lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah. Terasa dia sendiri datang pertolongan Allah SWT, hilang rasa takut. Habis itu zikir. Kalau ada tasbih 100, baca 100. Kalau kebetulan sedang pergi jauh atau di mana, atau di kebun atau di kantor tak ada tasbih, hitungnya pakai tangan. Ini kan 20 ini kalau sekali putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi kalau kita buat 2 kali putaran 40, angka kesempurnaan itu 40, istighfar 40, sholawat 40, ayat kursi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Habis itu berdoa,
terasa dia macam mengaduk kopi. Kopi itu kalau diaduk kan hancur kacau balau, tapi kalau dibiarkan turun ampas-ampasnya ke bawah, bening dia. Begitu jugalah hati kita yang sedang datang kacau, takut, khawatir, cemas, dengan zikir itu. Sekarang banyak orang kalau dia sedang takut, dia cemas, dia update status. Setelah dia update, di komen orang, makin takut. Karena komen orang tuh, ini ngeri nih nampaknya. Ini makin. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Berdasarkan ayat wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabri. Sabri artinya menahan, tahan. Wassalah, salat. Tidak ada jalan lain kecuali salat. Itu juga yang dilakukan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Ketika dia sedang naik onta, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang, memberitahu kepada dia, adikmu meninggal wahai Abbas, wahai Abdullah bin Abbas. Turun dia, langsung dia salat. Kenapa dia tak berwuduk dulu? Wuduknya tak putus. Beda dengan kita, sedang berwuduk itu kadang putus salat dia, karena tak ada cara lain kecuali sholat. Maka Nabi pun begitu. Apa kata Nabi kepada Bilal? Arihna ya Bilal, tenangkan kami Bilal, tenangkan kami Bilal. Maksud tenangkan kami Bilal, cepat kau qomat. Saking kan cepatnya Nabi ingin sholat, cepat qomat. Nabi menyuruh orang qomat itu cepat, saking inginnya sholat. Orang sekarang menyuruh imam itu cepat, biar cepat selesai. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang mungkin untuk menguatkan kita bersama tentang ketika kita sholat, Rasulullah pernah melarang tidak boleh menutup mulut. Ini apakah memang larangan itu hukumnya wajib harus ditinggalkan atau sekedar makruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anjurkan untuk fikih untuk orang paling pemula, judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid orang Lampung, dapat ijazah dari Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bukunya 44.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih. Kata pengantarnya Buya Hamka, ketika ditunjukkan ke Buya Hamka di Yogyakarta, dibaca-baca Buya Hamka, dilihatnya, apa kata dia? Sulaiman Rasyid, andai aku menulis buku fikih, belum tentu bahasanya sebaik ini. Puji Buya Hamka. Mazhabnya Syafi'i, karena dia di Al-Azhar fikih mazhab Syafi'i. Simple, supaya kita tahu rukun, syarat, wajib, sunat. Karena kan bagi kita yang awam ini bercampur aduk di situ semua. Tak bisa kita bedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Tak bisa kita bedakan antara afdal tak afdal atau sah tak sah. Termasuk tentang masalah soft ini. Soft rapat itu apakah rukun atau syarat atau wajib atau sunat? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apalagi ketika terjadi ditambah pandemi. Begitu juga dengan menempelkan hidung ke lantai. Menempelkan hidung ke lantai itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Orang Nabi dengan sahabat memang mudah, sikit aja dia udah kena. Kita jadi kalau bapak sholat pakai masker, tertutup hidungnya, maka tetap sah. Begitu juga dengan sebagian mulut, dia bukan termasuk mubtilat yang membatalkan. Beda dengan batal wudhu. Batal wudhu tak ada tawar menawar, asal sudah batal wudhu, batallah dia. Atau maaf, perempuan tiba-tiba keluar, beri maaf, tiba-tiba datang darah haidnya, itu tidak bisa berdalih ini kan darurat. Tak ada darurat, walaupun 2 menit menjelang habis waktu. Nah, ini tentang masalah supaya kita bisa membedakan. Balik kepada hukum menutup wajah, apalagi ditambah lagi darurat, maka tidak membatalkan sholat, tidak menyebabkan sholat itu menjadi tidak sah.
Ini karena banyak jamaah tentang menutup ini atau kemudian hidungnya tidak menyentuh, bahkan ketika kening sekalipun. Sini ada kan orang yang pakai peci model begini. Assalamualaikum. Sahabat Nabi sholat di atas pasir. Sholat di atas pasir. Waktu sujud, ujung jubahnya itu ditariknya ke tempat ujung, karena panas pasir nih kalau tempel ke ini dia. Sujud dia, waktu dia sujud itu ujung jubah itu begini kan ya, sujud. Itulah dalil boleh sujud kain yang menyambung dengan tubuh. Jadi bukan rukun, bukan syarat. Saya mau menjelaskan, saya sholat tetap begini, bukan waktu saya sholat. Saya cuma mau menjelaskan, sedangkan kain yang menempel dengan tubuh, apalagi hanya sekedar tertutup hidung. Tapi itu bukan ijtihad saya. Saya belum pernah berijtihad menurut saya. Menurut para ulama, referensi yang selalu saya jadikan rujukan Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, juga Darul Ifta Al-Misriyah, Darul Ifta, rumah fatwa Mesir. Itu yang selalu saya jadikan rujukan, mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suparto, sekarang berterima kasih. Maaf kalau ada kata saya yang santai. Saya maksud bertanya karena kalau enggak karena saya nanya. Dan saya menghadapi puasa Asyura Muharram, katanya ada hari besok kan puasa Asyura tanggal 10 saja. Hari Sabtu maksudnya. Jadi ada keinginan hari sebelum atau sesudah itu. Yang kedua mau saya berbeda dengan di negara kita ini bahwa ada PKI sekitar lingkungan. Apa yang harus dilakukan sebagai Muslim dan warga negara Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi bertanya, Nabi dapati orang Yahudi di Madinah puasa. Yahudi di Madinah itu 3, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. 3 suku puasa mereka. Kata Nabi, ayyu yaumin hadza, hari apa ini, kenapa kalian puasa? Kata mereka, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghlaqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Itu hari Sabtu 10 Asyura nanti. Peristiwanya sudah terjadi 3000 tahun yang lalu, tapi tetap diulang setiap tahun. Mereka bersyukur kepada Allah, syukran lillah, bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Mafasamahu, Nabi pun melaksanakan. Hanya saja Nabi berpesan khaliful Yahud, bedakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya tanggal 10 saja. Kita untuk membedakan dengan Yahudi, sumu yauman qablahu, berpuasalah yang paling afdal 3, 9, 10, 11, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau tak sanggup 3, maka dilaksanakannya 9, 10. Saya insya Allah berniat kalau sampai panjang umur besok Jumat 9, 10. Besok masih ada jadwal di Jakarta, tapi insya Allah tetap puasa besok 9, 10. Adapun yang tidak boleh puasa tunggal itu adalah puasa hari Jumat. Jumat tak boleh puasa tunggal. Puasalah sehari sebelumnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Adapun Bapak insya Allah puasanya tidak Jumat tunggal, Jumat dengan Sabtu, atau Sabtu dengan
Ahad, maka laksanakan. Bagaimana kalau ada orang yang puasa hanya hari Sabtu saja, satu hari berpuasa? Hadis tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu, hadisnya syadz. Hadis syadz itu mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. Oleh sebab itu hukum asal berpuasa hari Sabtu tunggal hukumnya boleh. Yang tak boleh Jumat saja, karena Jumat itu adalah hari Id, hari Id kita. Hari Id itu asalnya tak boleh berpuasa, tapi karena Idul Fitri, Idul Adha, tapi karena hari itu ditambah dengan berikutnya untuk membatalkan bahwa kita. Adapun yang melarang Sabtu itu karena dianggap memuliakan hari Sabat. Orang Yahudi disuruh pilihlah antara 7 hari ini kalian mau beribadah hari apa? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kami pilih hari Sabtu. Pas pada hari Sabtu itulah ikan sebanyak-banyaknya. Pas pada hari yang lain ikan tak ada. Mereka langgar. Kita dikhawatirkan menyamai, menyerupai kalau memuliakan hari Sabtu. Tapi kita puasa hari Sabtu bukan karena memuliakan hari Sabtu seperti orang Yahudi memuliakan hari Sabat. Jadi begitu hukum asal. Nah, kita baiknya besok puasa Jumat dan hari Sabtu. Tentang masalah menghadapi komunis, sekuler, liberal, Syiah, kelompok-kelompok yang menyimpang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang bisa kita lakukan? Untuk anak-anak kita, masukkan TK tahfiz, SD tahfiz, SMP, SMA boarding school. Kalau tak sanggup boarding school, full day, masuk pagi pulang sore. Paling tidak lihat nanti jadwal kurikulum. Kalau ada yang menawarkan sekolah, coba lihat apa pelajarannya. 5 mesti ada: akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah. Mesti ada yang 5. Kalau tak ada, jangan. Masukkan anak Anda masuk perguruan tinggi tanpa tes. Untuk apa dia jadi sarjana hebat kalau kafir? Tak ada gunanya dia berhasil. Kita minta Rabbi habli minas salihin. Salihin itu Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu untuk anak-anaknya. Adapun untuk mak-mak, bapak, ibu jamaah, jangan tinggalkan kajian masjid. Kajian mulailah fokus. Kajian hadis dengan Ustadz Faisal, karena beliau belajar hadis di Karachi. Di sana banyak ahlul hadis. Ada kajian ahli hadis, ada kajian ahli hadas. Hadas itu fikih, suci mensucikan, darah haid, darah nipas, darah bisul, darah nyamuk. Nah, ini kaji fikih, ini penting. Fikih sholat, nah, fikih kitab apa yang dikaji. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat sirah, Jumat malam Sabtu tafsir surat Al-Kahfi, tafsir surat Yasin. Kalau sudah hatam nanti tafsir juz amma. Sabtu malam Ahad tablik akbar, tahsin tajwid. Jangan pula hebat fikih tapi baca Quran ijazah. Nah, Al-Mukarram ada, beliau sibuk tak sempat, beliau punya murid-murid yang baik tahsinnya, makharijul hurufnya. Nah, ini semua insya Allah kalau program-program masjid ini rapat, setan tak masuk. Itu filosofi rapatnya sop, sawus-sufuf, rapatkan sop. Sekarang tak bisa rapat Pak Ustadz, nanti kayak disimpon. Ini karena darurat. Tapi filosofi rapat sop itu maksudnya kalau rapat jadwal ini, rapat pengajian kita, rapat dengan ulama, tak masuk dia. Tapi kalau dia sudah masuk, na'udzubillah, saya yakin dan percaya ghirah semangat umat ini makin ditekan, makin hebat, makin semangat insyaallah. Demikian, wallahu a'lam.